Oh permisi Bu, Ibu sudah 2 kali kunjungan ke sini Bu. Iya. Kunjungan kali ini untuk apa saja? Ya, kunjungan kali ini bersama dengan Dirjen Pertanian kita ke sini ada beberapa hal yang memang kemarin usulan di Komisi 4 itu tuh sudah dimasukkan di dalam program, salah satu program di Dirjen Peternakan itu menjadikan salah satu usulan kerbau moa itu kita usulkan untuk menjadi sumber benih, ya, sumber benih agar yang pernah diusulkan dari plasma nutfah bahwa kita punya 3 komoditi unggulan, ya Pak Kadis ya, dari sini, yaitu kerbau moa, kambing lakor, dan domba kisar, ya. Nah, kita tidak saja menjadikan itu sebagai plasma nutfah, tetapi juga harus dijadikan satu kelembagaan, mengharapkan ada UPT khusus agar di sini bisa mengelola komoditi ini jadi komoditi unggulan setara dengan sapi ungol di NTT, kemudian sapi Bali, ya, di Bali yang dengan sentuhan program pemerintah dia bisa berkembang, ya, dia bisa terjaga populasinya. Harapannya juga kerbau moa ini sama dong perlakuannya dengan pemerintah. Jadi ada sentuhan negara, ada sentuhan pemerintah juga untuk kerbau moa ini gitu. Nah, sehingga benar-benar Maluku juga punya satu komoditi unggulan dan menjadikan ini sebagai salah satu, ya, harapannya bisa menjadi swasembada pangan, ya, untuk masa depan nanti. Jadi populasi ini nih harus terjaga, bila perlu juga ada diseminasinya gitu. Jumlahnya itu tuh bisa berkembang, ya, bisa banyak dan juga bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi ketika ini ada bukan saja MOA untuk substitusi di provinsi lain, tapi juga MOA untuk Indonesia dan Indonesia untuk dunia gitu. Jadi kalau selama ini kan kita mengambil kerbau itu dari Afrika, dari India, padahal ada salah satu spesies yang unggul di Indonesia juga, yaitu kerbau moa. Nah, karena belum ditetapkan sebagai sumber benih, maka kita dorong gitu agar untuk subsidi ke provinsi yang lain atau juga bisa untuk skala impor kalau bisa didorong gitu. Ibu, ini singkat saya terakhir saja untuk ada harapan-harapan sedikit untuk peternak kerbau. Iya, harapan, ya, mari sama-sama ya kita sambut baik. Kemarin juga Presiden sudah datang ke sini. Harapannya ini jadi berkah lah, ya, kehadiran kementerian setelah kunjungan-kunjungan kami ke sini tidak sekedar kunjungan biasa begitu, tetapi ada langkah-langkah taktis dan strategi, ya, yang memang harus juga masuk ke rencana prioritas pembangunan nasional gitu. Jadi tidak saja misalnya diurus oleh dinas kabupaten atau provinsi, tetapi menjadi bagian dari program strategis nasional. Ibu, dengar-dengar Ibu ada penyerahan traktor kan, Bu? Iya, sudah tadi. Penyerahan traktor itu usulan kelompok petani yang mengusulkan usulannya kepada kami, dan juga 500 hektar bibit jagung di tahun ini untuk nanti di tahun depan, dan bawang merah juga, ya. Ya, nah, bawang merah di MBD di Lakor kan salah satu khas, ya, bawang merahnya itu tuh khas. Nah, kita juga selain yang di peternakan, pertanian juga kita dorong. Di sektor perikanan juga rumput laut, yang kemarin waktu kunjungan saya dipertemukan dengan Kadis Perikanan, juga Pak Sekda menyampaikan titipan untuk kita dorong khas komoditi rumput laut kita yang kemarin sering dibeli oleh Sulawesi Selatan, ya, pemerintah Sulawesi Selatan. Mereka sering jadikan ini sebagai komoditi ekspor mereka gitu, padahal daerah asalnya dari MBD gitu. Nah, kalau misalnya ini bisa kita mungkin perbaiki lagi tata kelolanya, mungkin ya juga harus dijadikan sebagai salah satu komoditi unggulan di sini juga rumput laut. Nah, kita sudah sampaikan ke Dirjen, mudah-mudahan ke depan ada Dirjen Budidaya, ya, yang mengharapkan agar sentra rumput laut ini bisa dibudidayakan, dikembangkan lebih luas di Maluku, salah satunya di Maluku Barat. Izin Pak Wakil Bupati, apa kesiapan pemerintah daerah dalam menjemput program tersebut? Sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil? Ya, pertama-tama memang kami dari pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih atas dengan Pak Irjen bersama
PDRI di Maluku Barat Daya. Dan memang kesempatan kita untuk menjemput itu berdasarkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, termasuk apa yang merupakan kajian-kajian yang sekarang diambil yang bisa ditempuh juga langkah-langkah strategis sehingga bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat yang terkait dengan masyarakat yang peternak kerbau di Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya kira begitu. Ya, siap, terima kasih banyak Bu Bapak. Iya.